Kali ini, aku bakal belajar bercocok tanam di sebuah tempat yang kaya akan potensi alam. Tapi, aku nggak sendiri. Apa kabar? Kita cek ya belangko ya. Iya. Mas, apa kabar? Tanamannya. Kirain nanyain kabarku. Kalau tanamanku udah aman sih. Dia mau panen. Kalau ini kenalin Gensa. Hai, Halo, aku nanti nanamnya monstera. aku Mangga. Kita akan ketemu Daeng Sona. Kita berangkat Gen. Aku, Mas Jo dan Gensa bakalan belajar bercocok tanam ke Desa Padinging, sebuah desa di dataran rendah Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar. Lumbung padinya Sulawesi Selatan. Kalau itu pernah nanang ngane ke royong jadi teter nyerasi tanahnya nasabah ya masih ada kayak 5 anak. Jadi pernah rasanya masuk ke tanah setreang. Jadi pernah panen makai ya masih makai panen. Jadi pernah leba menjual lama kita bancak deh. Lama kita bonte gangan. Jadi jo bonte ka nilamu bisa aku le lolo ni jo pagandeng amari anu ngaleri anu nasaba puna lama kesepeta ka manjemanga keluar sekali panen ada 1000 biji toh. Jadi kalau pagandeng itu 300 Cina bawa. Jadi masih ada lagi. Besok ya ada lagi. Jadi sampai ke sana itu habis itu sampai 1000. Besar bisa di situ. Panen yang gak ada henti-hentinya dan gotong royong antar warga. Sebuah gambaran keindahan hubungan manusia dan alam yang ada di Takalar. Sayangnya, dalam waktu singkat, semua itu tinggal cerita. Empang yang kaya akan ikan-ikan, penghasilan harian dari sayuran, dan keong untuk pakan ternak, kini disulap menjadi tambang pasir. Bukit Lamberang diubah menjadi sawah yang bergantung pada pupuk kimia dan perlahan kehilangan kesuburan alaminya. Daeng Sona, sapaan khasnya. Dia sudah bekerja dan sukses di ibu kota, tapi memilih untuk pulang ke kampung halamannya bukan untuk istirahat dari hiruk-pikuk kota atau healing di desa, tetapi untuk menghadang eskavator, memimpin perlawanan, dan mendapat ancaman, ditekan dan diasingkan, dijatuhkan sampai mengalami gangguan kesehatan mental. Itulah harga yang harus dibayar seorang perempuan penyelamat sawah terakhir di Desa Padinging. Hari ini, kami bertiga dapat kesempatan untuk bertemu beliau di dunia kecilnya yang asri, rumah Daeng Sona. Selamat datang. Apa kabar? Baik. Wah, terima kasih. Di belakang rumahnya, Daeng Sona membangun sebuah kebun kecil, tempatnya memulai pertanian alami. Bersama ayahnya, Daeng Sona bekerja sama mengembalikan identitas Takalar. Takalar, lumbung padi Sulawesi Selatan. Takalar, tanah yang subur. Takalar, rumah para petani. Serta sebuah gagasan baru tentang hubungan manusia dan alam melalui tanam menanam. Takalar, tempat pertanian alami. Pertanian alami adalah teknik pertanian yang berprinsip bahwa alam dan segala isinya memiliki kekuatan untuk mengatur tumbuhnya tanaman. Segala hal yang dibutuhkan agar tanaman tumbuh dengan produktif diambil dan dimanfaatkan dari alam. Sore itu, Daeng Sona mengajakku memasak di spot favoritnya. Di bawah pohon bambu, di pojok kebunnya, ia bercerita lepas, jauh sebelum menggeluti pertanian alami. Daeng Sona ternyata menghadapi berbagai rintangan di balik perjuangannya. Saya selain capek fisik, juga capek mental. Perlawanan tambang saya diketahui itu ada intimidasi, saya juga ada ancaman, kemudian ada pernah diancam untuk dibunuh dengan kata-kata yang kasar. Kemudian di mana-mana juga melakukan perjalanan itu tidak tenang, seolah-olah memang ada yang ngikutin pantau. Kemudian di rumah juga sering didatangi lah. Itu membuat saya pada waktu itu merasa bahwa ini kesehatan mental saya terganggu. Ya, sampai kalau
mendengarkan saja itu misalnya mau belokan kayak eskapator yang dibawa pakai kontainer, itu tangan dan kaki saya dingin, dada saya itu kayak sesak, itu jantung saya tidak jelas. Itu betul-betul mengganggu kesehatan mental saya. Ini saya sudah alhamdulillah sudah bisa tersenyum, kemudian kadang menertawakan apa yang sudah saya lakukan. Tetapi itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk di masa depan saya. Nah, yang bisa merawat tubuh kita, diri kita, jiwa kita itu bukan ya orang lain, kita sendiri yang harus memperhatikan diri kita. Penerimaan diri. Dari Dayeng Sona, aku belajar betapa pentingnya hal ini. Menerima diri dan memperlakukan diri kita tidak kurang, melainkan sama seperti kita ingin melakukan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Terkadang, hal seperti ini terlupa karena kita terlalu fokus dengan apa yang ada di luar diri kita. Menerima dan mencintai diri sendiri adalah salah satu cara kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita untuk orang-orang di sekitar kita. Seiring dengan proses penerimaan diri yang ia lalui, Dayeng Sona mulai mengenal pertanian alami dan menggunakannya sebagai pendekatan yang lebih lembut dalam melawan pengrusakan alam. Ia memperkenalkan pertanian alami kepada orang-orang terdekatnya, hingga pada tahun 2018 ia mendirikan Sepakat, Sekolah Perempuan Petani Alami Kabupaten Takalar. Ya, kalau visi Sepakat itu sebagai wadah belajar bersama bagi perempuan pedesaan untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan dan berkearifan lokal melalui pertanian alami. Mengedukasi terus mereka pertemuan untuk bagaimana mereka memiliki kesadaran kritis, terutama dulu memahami apa sih peran kita selaku perempuan, kemudian terkait kesetaraan gender, mengajak mereka untuk kemudian bagaimana mendekatkan akses sumber daya alam terhadap perempuan. Mengingatkan kembali bahwa tradisi kita di pertanian itu, peran laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya setara menurut saya, dengan menggunakan tradisi lokal dengan kearifan lokal yang ada. Tetapi kemudian dengan sistem industrialisasi itu jadi gini, gapnya itu jelas sekali, karena yang bisa menggunakan alat, yang bisa semuanya itu adalah laki-laki. Dayeng Sona ingin mengembalikan tradisi bertani dengan gotong royong seperti yang diceritakan Bapak. Menurutnya, dengan begitu, maka nilai-nilai seperti kesetaraan gender, rasa hormat dan cinta pada alam, maupun ikatan sosial yang kuat antar warga pun dapat mengakar kembali di desanya. Dayeng Sona lalu mengajakku bertemu salah satu anggota Sepakat yang sudah mempraktikkan pertanian alami di rumahnya dan menjadi salah satu contoh perempuan berdaya lewat pertanian alami. Ini adalah ekoenzim, salah satu pupuk alami yang bisa kita pakai di tanaman, di mana dia terbuat dari kulit-kulit buah segar. Kalau bisa lebih banyak dari kulit buah daripada sayur. Seperti Haji Mami, Dayeng Sona berharap ke depannya para anggota Sepakat juga akan bisa menjadi guru yang mengajarkan pertanian alami kepada lebih banyak orang. Kami jadi penasaran, seperti apa pertanian alami yang diajarkan Dayeng Sona di Sepakat. Dayeng Sona berjanji akan menunjukkan beberapa hal pada kami besok. Hari pertama di Takalar pun berakhir. Kami belajar banyak dari perjalanan Dayeng Sona memperjuangkan keberlangsungan alam di desanya, yang mengantarkannya pada proses penerimaan diri. Aku senang sekali bisa melihat ia yang sekarang perlahan pulih dan mendedikasikan dirinya pada pertanian alami. Waktunya kami beristirahat dan bersiap untuk terjun ke sawah esok hari. Setelah bertemu Bapak dan Dayeng Sona, aku semakin yakin bahwa harapan itu ada. Layaknya tanaman, apakah ia bertumbuh atau perlahan mati? Tergantung perawatannya. Tapi, sekalipun ia mati, selalu ada waktu untuk benih baru disemai kembali. Dan ketika harapan itu bertumbuh, melihatnya berbuah akan jadi perasaan yang tidak terhitung nilainya.